Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallim, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlar Bani Fida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Di sini saya Nisra Nurulita dari kelas 12 MA Al-Quran Laro Bani Fida akan presentasikan PT imajinasi saya dari pelajaran ekonomi kelas 12 tentang sistem ekonomi. Di sini ada apa itu sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando terpusat, ekonomi pasar liberal, kemudian ekonomi campuran. Yang pertama, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah susunan produksi atau distribusi konsumsi yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, itu pengertian dari sistem ekonomi. Kemudian sistem ekonomi sendiri itu banyak. Di sini ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama itu tradisional. Nah, di sini maksudnya tradisional itu apa? Tradisional adalah kegiatan ekonomi yang mengikuti kebiasaan. Namanya sendiri tradisional ya, kebiasaan tradisi masyarakat setempat atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Tradisional, tradisi atau yang lampau atau bisa dibilang turun-menurun seperti itu ya. Contoh ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu belum ada pembagian kerja pada saat itu. Kemudian mengandalkan sektor agraris. Maksudnya di sini kan masih tradisional, maka masih sangat mengandalkan alam, dari peternakan, dari pertanian seperti itu. Kemudian barter. Jadi sistem ekonomi tradisional ini barter. Jadi tukaran. Ketika barter itu maksudnya menukar benda. Ketika orang itu butuh, misalnya itu butuh beras, kita tuh butuh susu, itu akhirnya tukeran sama orangnya. Terus tuh diatur adatnya, diatur oleh adat. Dengan produksi teknologi sederhana, tidak ada pemisahan. Dan kelebihan dari dari sistem ekonomi tradisional itu apa? Kelebihannya itu terdapat rasa kekeluargaan. Nah, seperti kayak barter tadi kan, ketika kita sebenarnya belum mengenal orang tersebut, ketika kita membutuhkan barang itu, maka secara tidak langsung menjalin tali silaturahmi seperti itu. Kemudian kejujuran antar sesama. Negatifnya itu berpikir statis, jadi setiap individu entar berpikir statis. Kemudian barang atau jasa terbatas, ya seperti barter tadi, hanya beberapa orang yang memilikinya. Terus yang kedua, sistem ekonomi komando terpusat. Ini maksudnya apa? Pelaksana yang diatur oleh pemerintah, yang ditemukan pertama kali oleh Karl Marx pada tahun 1891 sampai 1883. Nah, di sini ekonomi komando terpusat ini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kegiatan diatur oleh pemerintah. Semua kegiatan ekonomi pada ekonomi komando terpusatnya diatur oleh pemerintah. Dan yang kedua, sumber alat produksinya semuanya dari pemerintah. Yang ketiga, hak perorangan itu tidak diakui. Jadi semua yang terjual atau ekonomi yang terjadi pada saat itu semuanya diakui itu hak milik pemerintah. Terus yang keempat, harga dan jasa juga diatur oleh pemerintah. Jadi kita nggak bisa mengatur seenak sendiri. Semua telah ditetapkan dari pemerintah karena dia mengikuti ekonomi komando terpusat, kan yang dipusatkan di pemerintah. Dan di sini ada juga dampak negatif dan positifnya. Positifnya itu meratakan distribusi pendapatan. Jadi ketika sebuah nilai sudah ditetapkan ya, jadi ditetapkan ini, maka kemanapun itu seperti itu, dan pendapat setiap penjual yang mengikuti ekonomi itu ya udah sama, karena di atas pasti pendapat dari setiap penjual itu sama, ada bedanya. Dan pelaksanaan pembangunan yang cepat, jadi karena dia didasari oleh pemerintah, jadi semua itu serba cepat. Terus mudah untuk mengawasi, karena balik lagi karena dia komando terpusat atau pemerintah, jadi pemerintah turun tangan langsung untuk melihat dan mengawasi ekonomi yang terjadi. Terus kekurangannya, di sini juga kalau ada kelebihan masih ada kekurangan. Kekurangan dari ekonomi komando terpusat ini membatasi kreativitas dan inovasi. Maksudnya di sini
seorang itu harus benar-benar harus hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tapi dia tidak dapat memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk berjualan seperti itu. Nggak ada inovasi baru, hanya mengikuti alurnya saja bahasanya. So, muncul pasar ilegal. Jenis pekerjaan ditentukan, kan? Seperti itu, kembali lagi seperti membatasi kreativitas. Jadi jenis misalnya ekonomis ini orang tuh jualan teh, maka ya udah jenis itu ya orang tuh jualan teh aja, dia nggak bisa jualan teh di sini, jualan roti itu nggak bisa, gitu. Karena teh itu misalnya punya pemerintah seperti itu ya. Kemudian kebijakan diatur dan ditetapkan, ya aturannya itu ditetapkan juga. Terus yang ketiga, jenis itu yang ketiga itu ada pasar sistem ekonomi liberal atau pasar kapitalis. Di sini maksudnya sistem ekonomi yang dia itu pasar-pasar, yang bisa kita sebut pasar-pasar. Jadi itu ditetapkan sama orangnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, pengertian seperti itu. Cirinya hak pribadi diakui. Jadi pasar kan itu jualan, ibarat itu jualan kita sendiri, itu haknya pribadi ya, kita mau jualan atau mau enggak ya itu hak kita gitu. Bebas inovasi dan kreasi, ya udah beda sama yang tadi pemerintah, kan itu dibatasi, nggak bisa buat inovasi baru atau contoh seperti ya jual makanan gitu ya, makan nggak bisa jual makanannya bermutasi atau plus lah gitu, nggak bisa, harus tetap gitu ya. Ini kalau di pasar liberal ini bisa bermacam-macam. Kemudian mencari untung. Jadi ketika di ekonomi tadi kan udah ditetapkan ya untungnya, kamu segini pasti kamu dapat segini. Kalau ini nggak bisa dia cari untung lebih dari itu. Kemudian persaingan antar pengusaha gitu. Jadi kayak ada fastabiqul khairat gitu ya. Terus ada positif dan negatifnya juga, walaupun itu hak sendiri, tapi ya semua sistem ekonomi memiliki semuanya itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu bebas usaha, itu kelebihannya, dan produksi sesuai permintaan. Jadi setiap ada yang order mau ini, baru kita melayaninya dengan nggak usah dihitung-hitung dengan perhitungan yang telah ditetapkan, itu nggak usah, karena itu sesuai permintaan dan kita keluarin itu sendiri. Kemudian negatifnya eksploitasi dan persaingannya tidak sehat. Jadi biasanya ada antar pengusaha itu saling bersaing, kemudian persaingan itu menimbulkan cekcok satu sama lain, ingin menghancurkan satu sama lain, itu ya yang dimaksud sebenarnya. Yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Di sini campuran maksudnya itu sistem ekonomi komando terpusat dan ke sistem ekonomi liberal itu dicampur. Jadi dia ada hak miliknya, dia juga nggak ada hak miliknya, seperti itu. Nah, positifnya di sini nggak ada ciri-cirinya ya. Positifnya itu ekonominya menjadi stabil dan berkembangnya itu cepat. Ekonomi Indonesia menjadi stabil dan berkembangnya cepat. Tapi sebuah yang punya positif pasti ada negatifnya. Negatifnya itu tanggung jawabnya lebih besar dan lajunya lambat. Jadi karena dia fokusnya ke dua tempat antara ekonomi terpusat, jadi dia harus mengikuti pemerintah dan dia harus membuat inovasi sendiri, itu kan jadi membuat beban gitu. Terus peran pemerintah pada yang campuran ini ya, sistem ekonomi campuran itu ada campur tangan pemerintah. Perannya itu untuk membuat aturan, harus ada aturan yang bisa mengekang mereka, terus kebijakan fiskal dan moneter, dan kegiatan ekonomi itu secara langsung. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata pembuatan, disengaja menindak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.